Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Pihak Polres Sukabumi mengamankan TikToker Sadbor 86 pada Kamis 31 Oktober. Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali Jupri saat konfirmasi pada Jumat 1 November mengatakan Sadbor alias Gunawan diamankan gara-gara judi online. Adapun saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sadbor. Untuk diketahui, Sadbor dikenal dengan aksi jogetnya yang disebut ayam patung. Tiap live TikTok, Sadbor mampu mengumpulkan donasi atau gift dari para penonton. Dalam sehari, Sadbor bisa memperoleh penghasilan mulai dari Rp400.000 hingga Rp700.000. Adapun Sadbor kemudian menjadi pelopor joget ayam patung di desanya, di Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Banyak warga, baik muda hingga tua, laki-laki ataupun perempuan di desa tersebut, kemudian menjadi keranjingan joget Sadbor. Hal ini terlihat dari tiap live Sadbor dengan latar belakang para emak-emak atau bapak-bapak yang ikut berjoget. Bermodal tripod dan ponsel, mereka berjoget sejak pagi hingga malam secara bergantian. Sadbor mengatakan kegiatan ini bermula dari keisengannya saat menjadi penjahit keliling di Jakarta. Seiring viralnya Sadbor dan kawan-kawan muncul kecurigaan dari warganet terkait asal mula donasi. Disinyalir donasi-donasi yang diterima Sadbor berasal dari akun-akun judi online atau judol. Sadbor dan kawan-kawan juga diduga turut mempromosikan akun judi online tersebut. Merespons hal ini, Sadbor kemudian menyampaikan klarifikasi melalui sebuah video yang ia unggah di TikTok. Sadbor menegaskan dirinya tidak melakukan kerjasama dengan akun judi online. Terkait akun-akun judol yang masuk ke live TikToknya, Sadbor mengaku tidak bisa mengontrolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun engkau berada ya, banyak banget ngetek Sadbor bahwa Sadbor bekerja sama dengan judi online. Oke, Sadbor mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi itu tidak benar ya. Jadi Sadbor mau klarifikasi itu tidak benar bahwa Sadbor dan tim-tim Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dan tim-tim Sadbor tidak bekerja sama dengan judai ya. Jadi teman-teman, jadi Sadbor mau klarifikasi ini ya, itu tidak benar dan banyak sekali yang masuk ke lipe-lipenya Sadbor dan kawan-kawan Sadbor dengan tidak terkontrolnya. Mereka masuk karena akun-akun mereka itu banyak banget ya, akun judai-judai mereka itu banyak banget yang masuk ke lipe-lipe Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dengan tidak terkontrolnya bahwa itu mereka adalah judai. Dan Sadbor pun dan sama karyawan-karyawan Sadbor pun sudah berusaha menghilangkan atau memblokir akun-akun mereka, tapi mereka tetap saja masuk. Dan ada lagi yang bilang, weh ini gacor, anti rungkat. Itu tidak mengucapkan sama sekali, itu tidak benar ya. Jadi Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dan tim-tim Sadbor mau klarifikasi bahwa yang mengatakan bahwa Sadbor bekerja sama dengan judai itu tidak benar. Jadi Sadbor ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Treskrimum Polda Metro Jaya meringkus 11 orang terkait dugaan kasus judi online. Mirisnya, para pelaku tersebut termasuk pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi saat dihubungi pada Jumat 1 November mengatakan, para pegawai Komdiki yang ditangkap sebenarnya memiliki kewenangan untuk memblokir situs judol. Namun mereka justru menyalahgunakan wewenang tersebut dengan menyewa dan mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit. Polisi dikabarkan akan menggeledah kantor satelit para tersangka tersebut di wilayah Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat hari ini. Merespons pegawainya yang terjerat kasus judol, Menkom Diki Mutia Hafid menyatakan akan menindak tegas. Melalui pernyataan tertulis pada Kamis 31 Oktober, Mutia mengatakan pihaknya berkomitmen memberantas segala aktivitas ilegal termasuk judi online. Hal ini sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
Penegakan hukum pun dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. Para ASN Kemenkomdiki juga sudah menandatangani fakta integritas khusus terkait perang terhadap judi online. Mutia pun mengapresiasi upaya penangkapan pelaku judol oleh pihak kepolisian. Ia telah memerintahkan jajarannya agar kooperatif terhadap penegakan hukum. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lakukan pemeriksaan intensif terhadap Satbor. Untuk diketahui, Satbor dikenal dengan aksi jogetnya yang disebut ayam patung. Tiap live TikTok, Satbor mampu mengumpulkan donasi atau gift dari para penonton. Dalam sehari, Satbor bisa memperoleh penghasilan mulai dari Rp400.000 hingga Rp700.000. Adapun Satbor kemudian menjadi pelopor joget ayam patung di desanya, di Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Banyak warga, baik muda hingga tua, laki-laki ataupun perempuan di desa tersebut, kemudian menjadi keranjingan joget Satbor. Hal ini terlihat dari tiap live Satbor dengan latar belakang para emak-emak atau bapak-bapak yang ikut berjoget. Bermodal tripod dan ponsel, mereka berjoget sejak pagi hingga malam secara bergantian. Satbor mengatakan kegiatan ini bermula dari keisengannya saat menjadi penjahit keliling di Jakarta. Seiring viralnya Satbor dan kawan-kawan, muncul kecurigaan dari warganet terkait asal mula donasi. Disinyalir donasi-donasi yang diterima Satbor berasal dari akun-akun judi online atau judol. Satbor dan kawan-kawan juga diduga turut mempromosikan akun judi online tersebut. Merespons hal ini, Satbor kemudian menyampaikan klarifikasi melalui sebuah video yang ia unggah di TikTok. Satbor menegaskan dirinya tidak melakukan kerjasama dengan akun judi online. Terkait akun-akun judol yang masuk ke live TikToknya, Satbor mengaku tidak bisa mengontrolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun engkau berada ya, banyak banget ngetek Satbor bahwa Satbor bekerja sama dengan judi online. Oke, Satbor mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi itu tidak benar ya. Jadi Satbor mau klarifikasi, itu tidak benar bahwa Satbor dan tim-tim Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dan tim-tim Satbor tidak bekerja sama dengan judai ya. Jadi teman-teman, jadi Satbor mau klarifikasi ini ya, itu tidak benar. Dan banyak sekali yang masuk ke lipe-lipenya Satbor dan kawan-kawan Satbor dengan tidak terkontrolnya. Mereka masuk karena akun-akun mereka itu banyak banget ya, akun judai-judai mereka itu banyak banget yang masuk ke lipe-lipe Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dengan tidak terkontrolnya bahwa itu mereka adalah judai. Dan Satbor pun dan sama karyawan-karyawan Satbor pun sudah berusaha menghilangkan atau memblokir akun-akun mereka, tapi mereka tetap saja masuk. Dan ada lagi yang bilang, weh ini gacor, anti rungkat. Itu tidak mengucapkan sama sekali, itu tidak benar ya. Jadi Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dan tim-tim Satbor mau klarifikasi bahwa yang mengatakan bahwa Satbor bekerja sama dengan judai itu tidak benar. Jadi Satbor ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakukan pemeriksaan intensif terhadap Satbor. Untuk diketahui, Satbor dikenal dengan aksi jogetnya yang disebut ayam patung. Tiap live TikTok, Satbor mampu mengumpulkan donasi atau gift dari para penonton. Dalam sehari, Satbor bisa memperoleh penghasilan mulai dari Rp400.000 hingga Rp700.000. Adapun Satbor kemudian menjadi pelopor joget ayam patung di desanya,
di Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Banyak warga, baik muda hingga tua, laki-laki ataupun perempuan di desa tersebut, kemudian menjadi keranjingan joget Satbor. Hal ini terlihat dari tiap live Satbor dengan latar belakang para emak-emak atau bapak-bapak yang ikut berjoget. Bermodal tripod dan ponsel, mereka berjoget sejak pagi hingga malam secara bergantian. Satbor mengatakan kegiatan ini bermula dari keisengannya saat menjadi penjahit keliling di Jakarta. Seiring viralnya Satbor dan kawan-kawan, muncul kecurigaan dari warganet terkait asal mula donasi. Disinyalir donasi-donasi yang diterima Satbor berasal dari akun-akun judi online atau judol. Satbor dan kawan-kawan juga diduga turut mempromosikan akun judi online tersebut. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Pihak Polres Sukabumi mengamankan TikToker Satbor 86 pada Kamis 31 Oktober. Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali Jupri saat konfirmasi pada Jumat 1 November mengatakan Satbor alias Gunawan diamankan gara-gara judi online. Adapun saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Satbor. Untuk diketahui, Satbor dikenal dengan aksi jogetnya yang disebut ayam patung. Tiap live TikTok, Satbor mampu mengumpulkan donasi atau gift dari para penonton. Dalam sehari, Satbor bisa memperoleh penghasilan mulai dari Rp400.000 hingga Rp700.000. Adapun Satbor kemudian menjadi pelopor joget ayam patung di desanya, di Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Banyak warga, baik muda hingga tua, laki-laki ataupun perempuan di desa tersebut, kemudian menjadi keranjingan joget Satbor. Hal ini terlihat dari tiap live Satbor dengan latar belakang para emak-emak atau bapak-bapak yang ikut berjoget. Bermodal tripod dan ponsel, mereka berjoget sejak pagi hingga malam secara bergantian. Satbor mengatakan kegiatan ini bermula dari keisengannya saat menjadi penjahit keliling di Jakarta. Seiring viralnya Satbor dan kawan-kawan, muncul kecurigaan dari warganet terkait asal mula donasi. Disinyalir donasi-donasi yang diterima Satbor berasal dari akun-akun judi online atau judol. Satbor dan kawan-kawan juga diduga turut mempromosikan akun judi online tersebut. Merespons hal ini, Satbor kemudian menyampaikan klarifikasi melalui sebuah video yang ia unggah di TikTok. Satbor menegaskan dirinya tidak melakukan kerjasama dengan akun judi online. Terkait akun-akun judol yang masuk ke live TikToknya, Satbor mengaku tidak bisa mengontrolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun engkau berada ya, banyak banget ngetek Satbor bahwa Satbor bekerja sama dengan judi online. Oke, Satbor mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi itu tidak benar ya. Jadi Satbor mau klarifikasi, itu tidak benar bahwa Satbor dan tim-tim Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dan tim-tim Satbor tidak bekerja sama dengan judai ya. Jadi teman-teman, jadi Satbor mau klarifikasi ini ya, itu tidak benar. Dan banyak sekali yang masuk ke lipe-lipenya Satbor dan kawan-kawan Satbor dengan tidak terkontrolnya. Mereka masuk karena akun-akun mereka itu banyak banget ya, akun judai-judai mereka itu banyak banget yang masuk ke lipe-lipe Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dengan tidak terkontrolnya bahwa itu mereka adalah judai. Dan Satbor pun dan sama karyawan-karyawan Satbor pun sudah berusaha menghilangkan atau memblokir akun-akun mereka, tapi mereka tetap saja masuk. Dan ada lagi yang bilang, weh ini gacor, anti rungkat. Itu tidak mengucapkan sama sekali, itu tidak benar ya. Jadi Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dan tim-tim Satbor mau klarifikasi bahwa yang mengatakan bahwa Satbor bekerja sama dengan judai itu tidak benar. Jadi Satbor ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditreskrimum Polda Metro Jaya meringkus 11 orang terkait dugaan kasus judi online. Mirisnya, para pelaku tersebut termasuk pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi saat dihubungi pada Jumat 1 November mengatakan,
Para pegawai Komdigi yang ditangkap sebenarnya memiliki kewenangan untuk memblokir situs judol. Namun mereka justru menyalahgunakan wewenang tersebut dengan menyewa dan mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit. Polisi dikabarkan akan menggeledah kantor satelit para tersangka tersebut di wilayah Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat hari ini. Merespons pegawainya yang terjerat kasus judol, Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan akan menindak tegas. Melalui pernyataan tertulis pada Kamis 31 Oktober, Mutia mengatakan pihaknya berkomitmen memberantas segala aktivitas ilegal, termasuk judi online. Hal ini sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Penegakan hukum pun dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. Para ASN Komdigi juga sudah menandatangani fakta integritas khusus terkait perang terhadap judi online. Mutia pun mengapresiasi upaya penangkapan pelaku judol oleh pihak kepolisian. Ia telah memerintahkan jajarannya agar kooperatif terhadap penegakan hukum. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Pihak Polres Sukabumi mengamankan TikToker Sadbor 86 pada Kamis 31 Oktober. Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali Jupri saat konfirmasi pada Jumat 1 November mengatakan Sadbor alias Gunawan diamankan gara-gara judi online. Adapun saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sadbor. Untuk diketahui, Sadbor dikenal dengan aksi jogetnya yang disebut ayam patung. Tiap live TikTok, Sadbor mampu mengumpulkan donasi atau gift dari para penonton. Dalam sehari, Sadbor bisa memperoleh penghasilan mulai dari Rp400.000 hingga Rp700.000. Adapun Sadbor kemudian menjadi pelopor joget ayam patung di desanya, di Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Banyak warga, baik muda hingga tua, laki-laki ataupun perempuan di desa tersebut, kemudian menjadi keranjingan joget Sadbor. Hal ini terlihat dari tiap live Sadbor dengan latar belakang para emak-emak atau bapak-bapak yang ikut berjoget. Bermodal tripod dan ponsel, mereka berjoget sejak pagi hingga malam secara bergantian. Sadbor mengatakan kegiatan ini bermula dari keisengannya saat menjadi penjahit keliling di Jakarta. Seiring viralnya Sadbor dan kawan-kawan muncul kecurigaan dari warganet terkait asal mula donasi. Disinyalir donasi-donasi yang diterima Sadbor berasal dari akun-akun judi online atau judol. Sadbor dan kawan-kawan juga diduga turut mempromosikan akun judi online tersebut. Merespons hal ini, Sadbor kemudian menyampaikan klarifikasi melalui sebuah video yang ia unggah di TikTok. Sadbor menegaskan dirinya tidak melakukan kerjasama dengan akun judi online. Terkait akun-akun judol yang masuk ke live TikToknya, Sadbor mengaku tidak bisa mengontrolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun engkau berada ya, banyak banget ngetek Sadbor bahwa Sadbor bekerja sama dengan judi online. Oke, Sadbor mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi itu tidak benar ya. Jadi Sadbor mau klarifikasi, itu tidak benar bahwa Sadbor dan tim-tim Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dan tim-tim Sadbor tidak bekerja sama dengan judai ya. Jadi teman-teman, jadi Sadbor mau klarifikasi ini ya, itu tidak benar. Dan banyak sekali yang masuk ke lipe-lipenya Sadbor dan kawan-kawan Sadbor dengan tidak terkontrolnya. Mereka masuk karena akun-akun mereka itu banyak banget ya, akun judai-judai mereka itu banyak banget yang masuk ke lipe-lipe Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dengan tidak terkontrolnya bahwa itu mereka adalah judai. Dan Sadbor pun dan sama karyawan-karyawan Sadbor pun sudah berusaha menghilangkan atau memblokir akun-akun mereka, tapi mereka tetap saja masuk. Dan ada lagi yang bilang, weh ini gacor, anti rungkat. Itu tidak mengucapkan sama sekali, itu tidak benar ya. Jadi Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dan tim-tim Sadbor mau klarifikasi bahwa yang mengatakan bahwa Sadbor bekerja sama dengan judai itu tidak benar. Jadi Sadbor ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditreskrimum Polda Metro Jaya meringkus 11 orang terkait dugaan kasus judi online.
Mirisnya, para pelaku tersebut termasuk pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi saat dihubungi pada Jumat 1 November mengatakan, para pegawai Komdiki yang ditangkap sebenarnya memiliki kewenangan untuk memblokir situs judol. Namun mereka justru menyalahgunakan wewenang tersebut dengan menyewa dan mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit. Polisi dikabarkan akan menggeledah kantor satelit para tersangka tersebut di wilayah Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat hari ini. Merespons pegawainya yang terjerat kasus judol, Menkomdiki Mutia Hafid menyatakan akan menindak tegas. Melalui pernyataan tertulis pada Kamis 31 Oktober, Mutia mengatakan pihaknya berkomitmen memberantas segala aktivitas ilegal termasuk judi online. Hal ini sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Penegakan hukum pun dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. Para ASN Komdiki juga sudah menandatangani fakta integritas khusus terkait perang terhadap judi online. Mutia pun mengapresiasi upaya penangkapan pelaku judol oleh pihak kepolisian. Ia telah memerintahkan jajarannya agar kooperatif terhadap penegakan hukum. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Pihak Polres Sukabumi mengamankan TikToker Sadbor 86 pada Kamis 31 Oktober. Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali Jupri saat konfirmasi pada Jumat 1 November mengatakan Sadbor alias Gunawan diamankan gara-gara judi online. Adapun saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sadbor. Untuk diketahui, Sadbor dikenal dengan aksi jogetnya yang disebut ayam patung. Tiap live TikTok, Sadbor mampu mengumpulkan donasi atau gift dari para penonton. Dalam sehari, Sadbor bisa memperoleh penghasilan mulai dari Rp400.000 hingga Rp700.000. Adapun Sadbor kemudian menjadi pelopor joget ayam patung di desanya, di Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Banyak warga, baik muda hingga tua, laki-laki ataupun perempuan di desa tersebut, kemudian menjadi keranjingan joget Sadbor. Hal ini terlihat dari tiap live Sadbor dengan latar belakang para emak-emak atau bapak-bapak yang ikut berjoget. Bermodal tripod dan ponsel, mereka berjoget sejak pagi hingga malam secara bergantian. Sadbor mengatakan kegiatan ini bermula dari keisengannya saat menjadi penjahit keliling di Jakarta. Seiring viralnya Sadbor dan kawan-kawan muncul kecurigaan dari warganet terkait asal mula donasi. Disinyalir donasi-donasi yang diterima Sadbor berasal dari akun-akun judi online atau judol. Sadbor dan kawan-kawan juga diduga turut mempromosikan akun judi online tersebut. Merespons hal ini, Sadbor kemudian menyampaikan klarifikasi melalui sebuah video yang ia unggah di TikTok. Sadbor menegaskan dirinya tidak melakukan kerjasama dengan akun judi online. Terkait akun-akun judol yang masuk ke live TikToknya, Sadbor mengaku tidak bisa mengontrolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun engkau berada ya, banyak banget ngetek Sadbor bahwa Sadbor bekerja sama dengan judi online. Oke, Sadbor mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi itu tidak benar ya. Jadi Sadbor mau klarifikasi, itu tidak benar bahwa Sadbor dan tim-tim Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dan tim-tim Sadbor tidak bekerja sama dengan judai ya. Jadi teman-teman, jadi Sadbor mau klarifikasi ini ya, itu tidak benar. Dan banyak sekali yang masuk ke lipe-lipenya Sadbor dan kawan-kawan Sadbor dengan tidak terkontrolnya. Mereka masuk karena akun-akun mereka itu banyak banget ya, akun judai-judai mereka itu banyak banget yang masuk ke lipe-lipe Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dengan tidak terkontrolnya bahwa itu mereka adalah judai. Dan Sadbor pun dan sama karyawan-karyawan Sadbor pun sudah berusaha menghilangkan atau memblokir akun-akun mereka, tapi mereka tetap saja masuk. Dan ada lagi yang bilang, weh ini gacor, anti rungkat. Itu tidak mengucapkan sama sekali, itu tidak benar ya. Jadi Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dan tim-tim Sadbor mau klarifikasi bahwa yang mengatakan bahwa Sadbor
bekerja sama dengan judai itu tidak benar. Jadi Satbor ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditreskrimum Polda Metro Jaya meringkus 11 orang terkait dugaan kasus judi online. Mirisnya, para pelaku tersebut termasuk pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi saat dihubungi pada Jumat 1 November mengatakan, para pegawai Komdiki yang ditangkap sebenarnya memiliki kewenangan untuk memblokir situs judol. Namun mereka justru menyalahgunakan wewenang tersebut dengan menyewa dan mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit. Polisi dikabarkan akan menggeledah kantor satelit para tersangka tersebut di wilayah Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat hari ini. Merespons pegawainya yang terjerat kasus judol, Menkomdiki Mutia Hafid menyatakan akan menindak tegas. Melalui pernyataan tertulis pada Kamis 31 Oktober, Mutia mengatakan pihaknya berkomitmen memberantas segala aktivitas ilegal termasuk judi online. Hal ini sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Penegakan hukum pun dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. Para ASN Komdiki juga sudah menandatangani fakta integritas khusus terkait perang terhadap judi online. Mutia pun mengapresiasi upaya penangkapan pelaku judol oleh pihak kepolisian. Ia telah memerintahkan jajarannya agar kooperatif terhadap penegakan hukum. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Pihak Polres Sukabumi mengamankan TikToker Satbor 86 pada Kamis 31 Oktober. Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali Jupri saat konfirmasi pada Jumat 1 November mengatakan Satbor alias Gunawan diamankan gara-gara judi online. Adapun saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Satbor. Untuk diketahui, Satbor dikenal dengan aksi jogetnya yang disebut ayam patung. Tiap live TikTok, Satbor mampu mengumpulkan donasi atau gift dari para penonton. Dalam sehari, Satbor bisa memperoleh penghasilan mulai dari Rp400.000 hingga Rp700.000. Adapun Satbor kemudian menjadi pelopor joget ayam patung di desanya, di Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Banyak warga, baik muda hingga tua, laki-laki ataupun perempuan di desa tersebut, kemudian menjadi keranjingan joget Satbor. Hal ini terlihat dari tiap live Satbor dengan latar belakang para emak-emak atau bapak-bapak yang ikut berjoget. Bermodal tripod dan ponsel, mereka berjoget sejak pagi hingga malam secara bergantian. Satbor mengatakan kegiatan ini bermula dari keisengannya saat menjadi penjahit keliling di Jakarta. Seiring viralnya Satbor dan kawan-kawan muncul kecurigaan dari warganet terkait asal mula donasi. Disinyalir donasi-donasi yang diterima Satbor berasal dari akun-akun judi online atau judol. Satbor dan kawan-kawan juga diduga turut mempromosikan akun judi online tersebut. Merespons hal ini, Satbor kemudian menyampaikan klarifikasi melalui sebuah video yang ia unggah di TikTok. Satbor menegaskan dirinya tidak melakukan kerjasama dengan akun judi online. Terkait akun-akun judol yang masuk ke live TikToknya, Satbor mengaku tidak bisa mengontrolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun engkau berada ya, banyak banget ngetek Satbor bahwa Satbor bekerja sama dengan judai online. Oke, Satbor mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi itu tidak benar ya. Jadi Satbor mau klarifikasi, itu tidak benar bahwa Satbor dan tim-tim Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dan tim-tim Satbor tidak bekerja sama dengan judai ya. Jadi teman-teman, jadi Satbor mau klarifikasi ini ya, itu tidak benar. Dan banyak sekali yang masuk ke lipe-lipenya Satbor dan kawan-kawan Satbor dengan tidak terkontrolnya. Mereka masuk karena akun-akun mereka itu banyak banget ya, akun judai-judai mereka itu banyak banget yang masuk ke lipe-lipe Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dengan tidak terkontrolnya bahwa itu mereka adalah judai. Dan Satbor pun dan sama karyawan-karyawan Satbor pun
sudah berusaha menghilangkan atau memblokir akun-akun mereka, tapi mereka tetap saja masuk. Dan ada lagi yang bilang, weh ini gacor, anti rungkat. Itu tidak mengucapkan sama sekali, itu tidak benar ya. Jadi Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dan tim-tim Satbor mau klarifikasi bahwa yang mengatakan bahwa Satbor bekerja sama dengan Judai itu tidak benar. Jadi Satbor ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditreskrimum Polda Metro Jaya meringkus 11 orang terkait dugaan kasus judi online. Mirisnya, para pelaku tersebut termasuk pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi saat dihubungi pada Jumat 1 November mengatakan, para pegawai Komdiki yang ditangkap sebenarnya memiliki kewenangan untuk memblokir situs judol. Namun mereka justru menyalahgunakan wewenang tersebut dengan menyewa dan mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit. Polisi dikabarkan akan menggeledah kantor satelit para tersangka tersebut di wilayah Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat hari ini. Merespons pegawainya yang terjerat kasus judol, Menkom Diki Mutia Hafid menyatakan akan menindak tegas. Melalui pernyataan tertulis pada Kamis 31 Oktober, Mutia mengatakan pihaknya berkomitmen memberantas segala aktivitas ilegal, termasuk judi online. Hal ini sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Penegakan hukum pun dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. Para ASN Komdiki juga sudah menandatangani fakta integritas khusus terkait perang terhadap judi online. Mutia pun mengapresiasi upaya penangkapan pelaku judol oleh pihak kepolisian. Ia telah memerintahkan jajarannya agar kooperatif terhadap penegakan hukum. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Pihak Polres Sukabumi mengamankan TikToker Satbor 86 pada Kamis 31 Oktober. Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali Jupri saat konfirmasi pada Jumat 1 November mengatakan Satbor alias Gunawan diamankan gara-gara judi online. Adapun saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Satbor. Untuk diketahui, Satbor dikenal dengan aksi jogetnya yang disebut ayam patung. Tiap live TikTok, Satbor mampu mengumpulkan donasi atau gift dari para penonton. Dalam sehari, Satbor bisa memperoleh penghasilan mulai dari Rp400.000 hingga Rp700.000. Adapun Satbor kemudian menjadi pelopor joget ayam patung di desanya, di Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Banyak warga, baik muda hingga tua, laki-laki ataupun perempuan di desa tersebut, kemudian menjadi keranjingan joget Satbor. Hal ini terlihat dari tiap live Satbor dengan latar belakang para emak-emak atau bapak-bapak yang ikut berjoget. Bermodal tripod dan ponsel, mereka berjoget sejak pagi hingga malam secara bergantian. Satbor mengatakan kegiatan ini bermula dari keisengannya saat menjadi penjahit keliling di Jakarta. Seiring viralnya Satbor dan kawan-kawan muncul kecurigaan dari warganet terkait asal mula donasi. Disinyalir donasi-donasi yang diterima Satbor berasal dari akun-akun judi online atau judol. Satbor dan kawan-kawan juga diduga turut mempromosikan akun judi online tersebut. Merespons hal ini, Satbor kemudian menyampaikan klarifikasi melalui sebuah video yang ia unggah di TikTok. Satbor menegaskan dirinya tidak melakukan kerjasama dengan akun judi online. Terkait akun-akun judol yang masuk ke live TikTok-nya, Satbor mengaku tidak bisa mengontrolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun engkau berada ya, banyak banget ngetek Satbor bahwa Satbor bekerja sama dengan judi online. Oke, Satbor mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi itu tidak benar ya. Jadi Satbor mau klarifikasi, itu tidak benar bahwa Satbor dan tim-tim Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dan tim-tim Satbor tidak bekerja sama dengan
judai ya. Jadi teman-teman, jadi Satbor mau klarifikasi ini ya, itu tidak benar dan banyak sekali yang masuk ke lipe-lipenya Satbor dan kawan-kawan Satbor dengan tidak terkontrolnya. Mereka masuk karena akun-akun mereka itu banyak banget ya, akun judai-judai mereka itu banyak banget yang masuk ke lipe-lipe Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dengan tidak terkontrolnya bahwa itu mereka adalah judai. Dan Satbor pun dan sama karyawan-karyawan Satbor pun sudah berusaha menghilangkan atau memblokir akun-akun mereka, tapi mereka tetap saja masuk. Dan ada lagi yang bilang, weh ini gacor, anti rungkat. Itu tidak mengucapkan sama sekali, itu tidak benar ya. Jadi Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dan tim-tim Satbor mau klarifikasi bahwa yang mengatakan bahwa Satbor bekerja sama dengan judai itu tidak benar. Jadi Satbor ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Treskrimum Polda Metro Jaya meringkus 11 orang terkait dugaan kasus judi online. Mirisnya, para pelaku tersebut termasuk pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi saat dihubungi pada Jumat 1 November mengatakan, para pegawai Komdiki yang ditangkap sebenarnya memiliki kewenangan untuk memblokir situs judol. Namun mereka justru menyalahgunakan wewenang tersebut dengan menyewa dan mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit. Polisi dikabarkan akan menggeledah kantor satelit para tersangka tersebut di wilayah Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat hari ini. Merespons pegawainya yang terjerat kasus judol, Menkom Diki Mutia Hafid menyatakan akan menindak tegas. Melalui pernyataan tertulis pada Kamis 31 Oktober, Mutia mengatakan pihaknya berkomitmen memberantas segala aktivitas ilegal, termasuk judi online. Hal ini sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Penegakan hukum pun dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. Para ASN Komdiki juga sudah menandatangani fakta integritas khusus terkait perang terhadap judi online. Mutia pun mengapresiasi upaya penangkapan pelaku judol oleh pihak kepolisian. Ia telah memerintahkan jajarannya agar kooperatif terhadap penegakan hukum. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Pihak Polres Sukabumi mengamankan TikToker Satbor 86 pada Kamis 31 Oktober. Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali Jupri saat konfirmasi pada Jumat 1 November mengatakan Satbor alias Gunawan diamankan gara-gara judi online. Adapun saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Satbor. Untuk diketahui, Satbor dikenal dengan aksi jogetnya yang disebut ayam patung. Tiap live TikTok, Satbor mampu mengumpulkan donasi atau gift dari para penonton. Dalam sehari, Satbor bisa memperoleh penghasilan mulai dari Rp400.000 hingga Rp700.000. Adapun Satbor kemudian menjadi pelopor joget ayam patung di desanya, di Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Banyak warga, baik muda hingga tua, laki-laki ataupun perempuan di desa tersebut, kemudian menjadi keranjingan joget Satbor. Hal ini terlihat dari tiap live Satbor dengan latar belakang para emak-emak atau bapak-bapak yang ikut berjoget. Bermodal tripod dan ponsel, mereka berjoget sejak pagi hingga malam secara bergantian. Satbor mengatakan kegiatan ini bermula dari keisengannya saat menjadi penjahit keliling di Jakarta. Seiring viralnya Satbor dan kawan-kawan muncul kecurigaan dari warganet terkait asal mula donasi. Disinyalir donasi-donasi yang diterima Satbor berasal dari akun-akun judi online atau judol. Satbor dan kawan-kawan juga diduga turut mempromosikan akun judi online tersebut. Merespons hal ini, Satbor kemudian menyampaikan klarifikasi melalui sebuah video yang ia unggah di TikTok. Satbor menegaskan dirinya tidak melakukan kerjasama dengan akun judi online. Terkait akun-akun judol yang masuk ke live TikToknya, Satbor mengaku tidak bisa mengontrolnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun engkau berada ya, banyak banget ngetek Sadbor bahwa Sadbor bekerja sama dengan judai online. Oke, Sadbor mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi itu tidak benar ya. Jadi Sadbor mau klarifikasi, itu tidak benar bahwa Sadbor dan tim-tim Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dan tim-tim Sadbor tidak bekerja sama dengan judai ya. Jadi teman-teman, jadi Sadbor mau klarifikasi ini ya, itu tidak benar dan banyak sekali yang masuk ke lipe-lipenya Sadbor dan kawan-kawan Sadbor dengan tidak terkontrolnya. Mereka masuk karena akun-akun mereka itu banyak banget ya, akun judai-judai mereka itu banyak banget yang masuk ke lipe-lipe Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dengan tidak terkontrolnya bahwa itu mereka adalah judai. Dan Sadbor pun dan sama karyawan-karyawan Sadbor pun sudah berusaha menghilangkan atau memblokir akun-akun mereka, tapi mereka tetap saja masuk. Dan ada lagi yang bilang, weh ini gacor, anti rungkat. Itu tidak mengucapkan sama sekali, itu tidak benar ya. Jadi Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dan tim-tim Sadbor mau klarifikasi bahwa yang mengatakan bahwa Sadbor bekerja sama dengan judai itu tidak benar. Jadi Sadbor ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditreskrimum Polda Metro Jaya meringkus 11 orang terkait dugaan kasus judi online. Mirisnya, para pelaku tersebut termasuk pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi saat dihubungi pada Jumat 1 November mengatakan, para pegawai Komdiki yang ditangkap sebenarnya memiliki kewenangan untuk memblokir situs judol. Namun mereka justru menyalahgunakan wewenang tersebut dengan menyewa dan mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit. Polisi dikabarkan akan menggeledah kantor satelit para tersangka tersebut di wilayah Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat hari ini. Merespons pegawainya yang terjerat kasus judol, Menkom Diki Mutia Hafid menyatakan akan menindak tegas. Melalui pernyataan tertulis pada Kamis 31 Oktober, Mutia mengatakan pihaknya berkomitmen memberantas segala aktivitas ilegal, termasuk judi online. Hal ini sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Penegakan hukum pun dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. Para ASN Komdiki juga sudah menandatangani fakta integritas khusus terkait perang terhadap judi online. Mutia pun mengapresiasi upaya penangkapan pelaku judol oleh pihak kepolisian. Ia telah memerintahkan jajarannya agar kooperatif terhadap penegakan hukum. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Pihak Polres Sukabumi mengamankan TikToker Sadbor 86 pada Kamis 31 Oktober. Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali Jupri saat konfirmasi pada Jumat 1 November mengatakan Sadbor alias Gunawan diamankan gara-gara judi online. Adapun saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sadbor. Untuk diketahui, Sadbor dikenal dengan aksi jogetnya yang disebut ayam patung. Tiap live TikTok, Sadbor mampu mengumpulkan donasi atau gift dari para penonton. Dalam sehari, Sadbor bisa memperoleh penghasilan mulai dari Rp400.000 hingga Rp700.000. Adapun Sadbor kemudian menjadi pelopor joget ayam patung di desanya, di Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Banyak warga, baik muda hingga tua, laki-laki ataupun perempuan di desa tersebut, kemudian menjadi keranjingan joget Sadbor. Hal ini terlihat dari tiap live Sadbor dengan latar belakang para emak-emak atau bapak-bapak yang ikut berjoget. Bermodal tripod dan ponsel, mereka berjoget sejak pagi hingga malam secara bergantian. Sadbor mengatakan kegiatan ini bermula dari keisengannya saat menjadi penjahit keliling di Jakarta. Seiring viralnya Sadbor dan kawan-kawan muncul kecurigaan dari warganet terkait asal mula donasi. Disinyalir donasi-donasi yang diterima Sadbor berasal dari akun-akun judi online atau judol. Sadbor dan kawan-kawan juga diduga turut mempromosikan akun judi online tersebut. Merespons hal ini, Sadbor kemudian menyampaikan klarifikasi melalui sebuah video yang ia unggah di TikTok.
Satbor menegaskan dirinya tidak melakukan kerjasama dengan akun judi online. Terkait akun-akun judol yang masuk ke live TikTok-nya, Satbor mengaku tidak bisa mengontrolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun engkau berada ya, banyak banget ngetek Satbor bahwa Satbor bekerja sama dengan judi online. Oke, Satbor mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi itu tidak benar ya. Jadi Satbor mau klarifikasi, itu tidak benar bahwa Satbor dan tim-tim Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dan tim-tim Satbor tidak bekerja sama dengan judai ya. Jadi teman-teman, jadi Satbor mau klarifikasi ini ya, itu tidak benar. Dan banyak sekali yang masuk ke lipe-lipenya Satbor dan kawan-kawan Satbor dengan tidak terkontrolnya. Mereka masuk karena akun-akun mereka itu banyak banget ya, akun judai-judai mereka itu banyak banget yang masuk ke lipe-lipe Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dengan tidak terkontrolnya bahwa itu mereka adalah judoi. Dan Satbor pun dan sama karyawan-karyawan Satbor pun sudah berusaha menghilangkan atau memblokir akun-akun mereka, tapi mereka tetap saja masuk. Dan ada lagi yang bilang, weh ini gacor, anti rungkat. Itu tidak mengucapkan sama sekali, itu tidak benar ya. Jadi Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dan tim-tim Satbor mau klarifikasi bahwa yang mengatakan bahwa Satbor bekerja sama dengan judai itu tidak benar. Jadi Satbor ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Treskrimum Polda Metro Jaya meringkus 11 orang terkait dugaan kasus judi online. Mirisnya, para pelaku tersebut termasuk pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi saat dihubungi pada Jumat 1 November mengatakan, para pegawai Komdiki yang ditangkap sebenarnya memiliki kewenangan untuk memblokir situs judol. Namun mereka justru menyalahgunakan wewenang tersebut dengan menyewa dan mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit. Polisi dikabarkan akan menggeledah kantor satelit para tersangka tersebut di wilayah Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat hari ini. Merespons pegawainya yang terjerat kasus judol, Menkomdiki Mutia Hafid menyatakan akan menindak tegas. Melalui pernyataan tertulis pada Kamis 31 Oktober, Mutia mengatakan pihaknya berkomitmen memberantas segala aktivitas ilegal, termasuk judi online. Hal ini sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Penegakan hukum pun dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. Para ASN Komdiki juga sudah menandatangani fakta integritas khusus terkait perang terhadap judi online. Mutia pun mengapresiasi upaya penangkapan pelaku judol oleh pihak kepolisian. Ia telah memerintahkan jajarannya agar kooperatif terhadap penegakan hukum. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Pihak Polres Sukabumi mengamankan TikToker Satbor 86 pada Kamis 31 Oktober. Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali Jupri saat konfirmasi pada Jumat 1 November mengatakan Satbor alias Gunawan diamankan gara-gara judi online. Adapun saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Satbor. Untuk diketahui, Satbor dikenal dengan aksi jogetnya yang disebut ayam patung. Tiap live TikTok, Satbor mampu mengumpulkan donasi atau gift dari para penonton. Dalam sehari, Satbor bisa memperoleh penghasilan mulai dari Rp400.000 hingga Rp700.000. Adapun Satbor kemudian menjadi pelopor joget ayam patung di desanya, di Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Banyak warga, baik muda hingga tua, laki-laki ataupun perempuan di desa tersebut, kemudian menjadi keranjingan joget Satbor. Hal ini terlihat dari tiap live Satbor dengan latar belakang para emak-emak atau bapak-bapak yang ikut berjoget. Bermodal tripod dan ponsel, mereka berjoget sejak pagi hingga malam secara bergantian. Satbor mengatakan kegiatan ini bermula dari keisengannya saat menjadi penjahit keliling di Jakarta. Seiring viralnya Satbor dan kawan-kawan muncul kecurigaan dari warganet terkait asal mula donasi. Disinyalir donasi-donasi yang diterima Satbor berasal dari akun-akun judi online atau judol. Satbor dan kawan-kawan juga
diduga turut mempromosikan akun judi online tersebut. Merespons hal ini, Satbor kemudian menyampaikan klarifikasi melalui sebuah video yang ia unggah di TikTok. Satbor menegaskan dirinya tidak melakukan kerjasama dengan akun judi online. Terkait akun-akun judol yang masuk ke live TikToknya, Satbor mengaku tidak bisa mengontrolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun engkau berada ya, banyak banget ngetek Satbor bahwa Satbor bekerja sama dengan judi online. Oke, Satbor mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi itu tidak benar ya. Jadi Satbor mau klarifikasi, itu tidak benar bahwa Satbor dan tim-tim Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dan tim-tim Satbor tidak bekerja sama dengan judai ya. Jadi teman-teman, jadi Satbor mau klarifikasi ini ya, itu tidak benar. Dan banyak sekali yang masuk ke lipe-lipenya Satbor dan kawan-kawan Satbor dengan tidak terkontrolnya. Mereka masuk karena akun-akun mereka itu banyak banget ya, akun judai-judai mereka itu banyak banget yang masuk ke lipe-lipe Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dengan tidak terkontrolnya bahwa itu mereka adalah judai. Dan Satbor pun dan sama karyawan-karyawan Satbor pun sudah berusaha menghilangkan atau memblokir akun-akun mereka, tapi mereka tetap saja masuk. Dan ada lagi yang bilang, weh ini gacor, anti rungkat. Itu tidak mengucapkan sama sekali, itu tidak benar ya. Jadi Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dan tim-tim Satbor mau klarifikasi bahwa yang mengatakan bahwa Satbor bekerja sama dengan judai itu tidak benar. Jadi Satbor ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Treskrimum Polda Metro Jaya meringkus 11 orang terkait dugaan kasus judi online. Mirisnya, para pelaku tersebut termasuk pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi saat dihubungi pada Jumat 1 November mengatakan, para pegawai Komdiki yang ditangkap sebenarnya memiliki kewenangan untuk memblokir situs judol. Namun mereka justru menyalahgunakan wewenang tersebut dengan menyewa dan mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit. Polisi dikabarkan akan menggeledah kantor satelit para tersangka tersebut di wilayah Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat hari ini. Merespons pegawainya yang terjerat kasus judol, Menkomdiki Mutia Hafid menyatakan akan menindak tegas. Melalui pernyataan tertulis pada Kamis 31 Oktober, Mutia mengatakan pihaknya berkomitmen memberantas segala aktivitas ilegal termasuk judi online. Hal ini sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Penegakan hukum pun dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. Para ASN Komdiki juga sudah menandatangani fakta integritas khusus terkait perang terhadap judi online. Mutia pun mengapresiasi upaya penangkapan pelaku judol oleh pihak kepolisian. Ia telah memerintahkan jajarannya agar kooperatif terhadap penegakan hukum. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Pihak Polres Sukabumi mengamankan TikToker Satbor 86 pada Kamis 31 Oktober. Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali Jupri saat konfirmasi pada Jumat 1 November mengatakan Satbor alias Gunawan diamankan gara-gara judi online. Adapun saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Satbor. Untuk diketahui, Satbor dikenal dengan aksi jogetnya yang disebut ayam patung. Tiap live TikTok, Satbor mampu mengumpulkan donasi atau gift dari para penonton. Dalam sehari, Satbor bisa memperoleh penghasilan mulai dari Rp400.000 hingga Rp700.000. Adapun Satbor kemudian menjadi pelopor joget ayam patung di desanya, di Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Banyak warga, baik muda hingga tua, laki-laki ataupun perempuan di desa tersebut, kemudian menjadi keranjingan joget Satbor. Hal ini terlihat dari tiap live Satbor dengan latar belakang para emak-emak atau bapak-bapak yang ikut berjoget. Bermodal tripod dan ponsel, mereka berjoget sejak pagi hingga malam secara bergantian. Satbor mengatakan kegiatan ini bermula dari keisengannya saat menjadi penjahit keliling di Jakarta.
Seiring viralnya Satbor dan kawan-kawan, muncul kecurigaan dari warganet terkait asal mula donasi. Disinyalir donasi-donasi yang diterima Satbor berasal dari akun-akun judi online atau judol. Satbor dan kawan-kawan juga diduga turut mempromosikan akun judi online tersebut. Merespons hal ini, Satbor kemudian menyampaikan klarifikasi melalui sebuah video yang ia unggah di TikTok. Satbor menegaskan dirinya tidak melakukan kerjasama dengan akun judi online. Terkait akun-akun judol yang masuk ke live TikToknya, Satbor mengaku tidak bisa mengontrolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun engkau berada ya, banyak banget ngetek Satbor bahwa Satbor bekerja sama dengan judi online. Oke, Satbor mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi itu tidak benar ya. Jadi Satbor mau klarifikasi, itu tidak benar bahwa Satbor dan tim-tim Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dan tim-tim Satbor tidak bekerja sama dengan judai ya. Jadi teman-teman, jadi Satbor mau klarifikasi ini ya, itu tidak benar. Dan banyak sekali yang masuk ke lipe-lipenya Satbor dan kawan-kawan Satbor dengan tidak terkontrolnya. Mereka masuk karena akun-akun mereka itu banyak banget ya, akun judai-judai mereka itu banyak banget yang masuk ke lipe-lipe Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dengan tidak terkontrolnya bahwa itu mereka adalah judai. Dan Satbor pun dan sama karyawan-karyawan Satbor pun sudah berusaha menghilangkan atau memblokir akun-akun mereka, tapi mereka tetap saja masuk. Dan ada lagi yang bilang, weh ini gacor, anti rungkat. Itu tidak mengucapkan sama sekali, itu tidak benar ya. Jadi Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dan tim-tim Satbor mau klarifikasi bahwa yang mengatakan bahwa Satbor bekerja sama dengan judai itu tidak benar. Jadi Satbor ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditreskrimum Polda Metro Jaya meringkus 11 orang terkait dugaan kasus judi online. Mirisnya, para pelaku tersebut termasuk pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi saat dihubungi pada Jumat 1 November mengatakan, para pegawai Komdiki yang ditangkap sebenarnya memiliki kewenangan untuk memblokir situs judol. Namun mereka justru menyalahgunakan wewenang tersebut dengan menyewa dan mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit. Polisi dikabarkan akan menggeledah kantor satelit para tersangka tersebut di wilayah Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat hari ini. Merespons pegawainya yang terjerat kasus judol, Menkom Diki Mutia Hafid menyatakan akan menindak tegas. Melalui pernyataan tertulis pada Kamis 31 Oktober, Mutia mengatakan pihaknya berkomitmen memberantas segala aktivitas ilegal, termasuk judi online. Hal ini sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Penegakan hukum pun dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. Para ASN Komdiki juga sudah menandatangani fakta integritas khusus terkait perang terhadap judi online. Mutia pun mengapresiasi upaya penangkapan pelaku judol oleh pihak kepolisian. Ia telah memerintahkan jajarannya agar kooperatif terhadap penegakan hukum. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Pihak Polres Sukabumi mengamankan TikToker Satbor 86 pada Kamis 31 Oktober. Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali Jupri saat konfirmasi pada Jumat 1 November mengatakan Satbor alias Gunawan diamankan gara-gara judi online. Adapun saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Satbor. Untuk diketahui, Satbor dikenal dengan aksi jogetnya yang disebut ayam patung. Tiap live TikTok, Satbor mampu mengumpulkan donasi atau gift dari para penonton. Dalam sehari, Satbor bisa memperoleh penghasilan mulai dari Rp400.000 hingga Rp700.000. Adapun Satbor kemudian menjadi pelopor joget ayam patung di desanya, di Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Banyak warga, baik muda hingga tua, laki-laki ataupun perempuan di desa tersebut, kemudian menjadi keranjingan joget Satbor. Hal ini terlihat dari tiap live Satbor dengan latar belakang para emak-emak atau bapak-bapak yang ikut berjoget.
Bermodal tripod dan ponsel, mereka berjoget sejak pagi hingga malam secara bergantian. Sadbor mengatakan kegiatan ini bermula dari keisengannya saat menjadi penjahit keliling di Jakarta. Seiring viralnya Sadbor dan kawan-kawan, muncul kecurigaan dari warganet terkait asal mula donasi. Disinyalir donasi-donasi yang diterima Sadbor berasal dari akun-akun judi online atau judol. Sadbor dan kawan-kawan juga diduga turut mempromosikan akun judi online tersebut. Merespons hal ini, Sadbor kemudian menyampaikan klarifikasi melalui sebuah video yang ia unggah di TikTok. Sadbor menegaskan dirinya tidak melakukan kerjasama dengan akun judi online. Terkait akun-akun judol yang masuk ke live TikToknya, Sadbor mengaku tidak bisa mengontrolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun engkau berada ya, banyak banget ngetek Sadbor bahwa Sadbor bekerja sama dengan judi online. Oke, Sadbor mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi itu tidak benar ya. Jadi Sadbor mau klarifikasi, itu tidak benar bahwa Sadbor dan tim-tim Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dan tim-tim Sadbor tidak bekerja sama dengan judai ya. Jadi teman-teman, jadi Sadbor mau klarifikasi ini ya, itu tidak benar. Dan banyak sekali yang masuk ke lipe-lipenya Sadbor dan kawan-kawan Sadbor dengan tidak terkontrolnya. Mereka masuk karena akun-akun mereka itu banyak banget ya, akun judai-judai mereka itu banyak banget yang masuk ke lipe-lipe Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dengan tidak terkontrolnya bahwa itu mereka adalah judai. Dan Sadbor pun dan sama karyawan-karyawan Sadbor pun sudah berusaha menghilangkan atau memblokir akun-akun mereka, tapi mereka tetap saja masuk. Dan ada lagi yang bilang, weh ini gacor, anti rungkat. Itu tidak mengucapkan sama sekali, itu tidak benar ya. Jadi Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dan tim-tim Sadbor mau klarifikasi bahwa yang mengatakan bahwa Sadbor bekerja sama dengan judai itu tidak benar. Jadi Sadbor ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Treskrimum Polda Metro Jaya meringkus 11 orang terkait dugaan kasus judi online. Mirisnya, para pelaku tersebut termasuk pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi saat dihubungi pada Jumat 1 November mengatakan, para pegawai Komdiki yang ditangkap sebenarnya memiliki kewenangan untuk memblokir situs judol. Namun mereka justru menyalahgunakan wewenang tersebut dengan menyewa dan mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit. Polisi dikabarkan akan menggeledah kantor satelit para tersangka tersebut di wilayah Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat hari ini. Merespons pegawainya yang terjerat kasus judol, Menkomdiki Mutia Hafid menyatakan akan menindak tegas. Melalui pernyataan tertulis pada Kamis 31 Oktober, Mutia mengatakan pihaknya berkomitmen memberantas segala aktivitas ilegal, termasuk judi online. Hal ini sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Penegakan hukum pun dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. Para ASN Komdiki juga sudah menandatangani fakta integritas khusus terkait perang terhadap judi online. Mutia pun mengapresiasi upaya penangkapan pelaku judol oleh pihak kepolisian. Ia telah memerintahkan jajarannya agar kooperatif terhadap penegakan hukum. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Pihak Polres Sukabumi mengamankan TikToker Sadbor 86 pada Kamis 31 Oktober. Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali Jupri saat konfirmasi pada Jumat 1 November mengatakan Sadbor alias Gunawan diamankan gara-gara judi online. Adapun saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sadbor. Untuk diketahui, Sadbor dikenal dengan aksi jogetnya yang disebut ayam patung. Tiap live TikTok, Sadbor mampu mengumpulkan donasi atau gift dari para penonton. Dalam sehari, Sadbor bisa memperoleh penghasilan mulai dari Rp400.000 hingga Rp700.000. Adapun Sadbor kemudian menjadi pelopor joget ayam patung di desanya, di Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Banyak warga, baik muda hingga tua, laki-laki ataupun perempuan di desa tersebut,
kemudian menjadi keranjingan joget Sadbor. Hal ini terlihat dari tiap live Sadbor dengan latar belakang para emak-emak atau bapak-bapak yang ikut berjoget. Bermodal tripod dan ponsel, mereka berjoget sejak pagi hingga malam secara bergantian. Sadbor mengatakan kegiatan ini bermula dari keisengannya saat menjadi penjahit keliling di Jakarta. Seiring viralnya Sadbor dan kawan-kawan, muncul kecurigaan dari warganet terkait asal mula donasi. Disinyalir donasi-donasi yang diterima Sadbor berasal dari akun-akun judi online atau judol. Sadbor dan kawan-kawan juga diduga turut mempromosikan akun judi online tersebut. Merespons hal ini, Sadbor kemudian menyampaikan klarifikasi melalui sebuah video yang ia unggah di TikTok. Sadbor menegaskan dirinya tidak melakukan kerjasama dengan akun judi online. Terkait akun-akun judol yang masuk ke live TikToknya, Sadbor mengaku tidak bisa mengontrolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun engkau berada ya, banyak banget ngetek Sadbor bahwa Sadbor bekerja sama dengan judi online. Oke, Sadbor mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi itu tidak benar ya. Jadi Sadbor mau klarifikasi, itu tidak benar bahwa Sadbor dan tim-tim Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dan tim-tim Sadbor tidak bekerja sama dengan judai ya. Jadi teman-teman, jadi Sadbor mau klarifikasi ini ya, itu tidak benar. Dan banyak sekali yang masuk ke lipe-lipenya Sadbor dan kawan-kawan Sadbor dengan tidak terkontrolnya. Mereka masuk karena akun-akun mereka itu banyak banget ya, akun judai-judai mereka itu banyak banget yang masuk ke lipe-lipe Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dengan tidak terkontrolnya bahwa itu mereka adalah judai. Dan Sadbor pun dan sama karyawan-karyawan Sadbor pun sudah berusaha menghilangkan atau memblokir akun-akun mereka, tapi mereka tetap saja masuk. Dan ada lagi yang bilang, weh ini gacor, anti rungkat. Itu tidak mengucapkan sama sekali, itu tidak benar ya. Jadi Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dan tim-tim Sadbor mau klarifikasi bahwa yang mengatakan bahwa Sadbor bekerja sama dengan judai itu tidak benar. Jadi Sadbor ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditreskrim Polda Metro Jaya meringkus 11 orang terkait dugaan kasus judi online. Mirisnya, para pelaku tersebut termasuk pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi saat dihubungi pada Jumat 1 November mengatakan, para pegawai Komdiki yang ditangkap sebenarnya memiliki kewenangan untuk memblokir situs judol. Namun mereka justru menyalahgunakan wewenang tersebut dengan menyewa dan mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit. Polisi dikabarkan akan menggeledah kantor satelit para tersangka tersebut di wilayah Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat hari ini. Merespons pegawainya yang terjerat kasus judol, Menkomdiki Mutia Hafid menyatakan akan menindak tegas. Melalui pernyataan tertulis pada Kamis 31 Oktober, Mutia mengatakan pihaknya berkomitmen memberantas segala aktivitas ilegal, termasuk judi online. Hal ini sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Penegakan hukum pun dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. Para ASN Komdiki juga sudah menandatangani fakta integritas khusus terkait perang terhadap judi online. Mutia pun mengapresiasi upaya penangkapan pelaku judol oleh pihak kepolisian. Ia telah memerintahkan jajarannya agar kooperatif terhadap penegakan hukum. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Pihak Polres Sukabumi mengamankan TikToker Sadbor 86 pada Kamis 31 Oktober. Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali Jupri saat konfirmasi pada Jumat 1 November mengatakan Sadbor alias Gunawan diamankan gara-gara judi online. Adapun saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sadbor. Untuk diketahui, Sadbor dikenal dengan aksi jogetnya yang disebut ayam patung. Tiap live TikTok, Sadbor mampu mengumpulkan donasi atau gift dari para penonton. Dalam sehari, Sadbor bisa memperoleh penghasilan mulai dari Rp400.000 hingga Rp700.000.
Adapun Satbor kemudian menjadi pelopor joget ayam patuk di desanya, di Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Banyak warga, baik muda hingga tua, laki-laki ataupun perempuan di desa tersebut, kemudian menjadi keranjingan joget Satbor. Hal ini terlihat dari tiap live Satbor dengan latar belakang para emak-emak atau bapak-bapak yang ikut berjoget. Bermodal tripod dan ponsel, mereka berjoget sejak pagi hingga malam secara bergantian. Satbor mengatakan kegiatan ini bermula dari keisengannya saat menjadi penjahit keliling di Jakarta. Seiring viralnya Satbor dan kawan-kawan, muncul kecurigaan dari warganet terkait asal mula donasi. Disinyalir donasi-donasi yang diterima Satbor berasal dari akun-akun judi online atau judol. Satbor dan kawan-kawan juga diduga turut mempromosikan akun judi online tersebut. Merespons hal ini, Satbor kemudian menyampaikan klarifikasi melalui sebuah video yang ia unggah di TikTok. Satbor menegaskan dirinya tidak melakukan kerjasama dengan akun judi online. Terkait akun-akun judol yang masuk ke live TikToknya, Satbor mengaku tidak bisa mengontrolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun engkau berada ya, banyak banget ngetek Satbor bahwa Satbor bekerja sama dengan judi online. Oke, Satbor mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi itu tidak benar ya. Jadi Satbor mau klarifikasi, itu tidak benar bahwa Satbor dan tim-tim Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dan tim-tim Satbor tidak bekerja sama dengan judai ya. Jadi teman-teman, jadi Satbor mau klarifikasi ini ya, itu tidak benar. Dan banyak sekali yang masuk ke lipe-lipenya Satbor dan kawan-kawan Satbor dengan tidak terkontrolnya. Mereka masuk karena akun-akun mereka itu banyak banget ya, akun judai-judai mereka itu banyak banget yang masuk ke lipe-lipe Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dengan tidak terkontrolnya bahwa itu mereka adalah judai. Dan Satbor pun dan sama karyawan-karyawan Satbor pun sudah berusaha menghilangkan atau memblokir akun-akun mereka, tapi mereka tetap saja masuk. Dan ada lagi yang bilang, weh ini gacor, anti rungkat, itu tidak mengucapkan sama sekali, itu tidak benar ya. Jadi Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dan tim-tim Satbor mau klarifikasi bahwa yang mengatakan bahwa Satbor bekerja sama dengan judai itu tidak benar. Jadi Satbor ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Treskrimum Polda Metro Jaya meringkus 11 orang terkait dugaan kasus judi online. Mirisnya, para pelaku tersebut termasuk pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi saat dihubungi pada Jumat 1 November mengatakan, para pegawai Komdiki yang ditangkap sebenarnya memiliki kewenangan untuk memblokir situs judol. Namun mereka justru menyalahgunakan wewenang tersebut dengan menyewa dan mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit. Polisi dikabarkan akan menggeledah kantor satelit para tersangka tersebut di wilayah Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat hari ini. Merespons pegawainya yang terjerat kasus judol, Menkomdiki Mutia Hafid menyatakan akan menindak tegas. Melalui pernyataan tertulis pada Kamis 31 Oktober, Mutia mengatakan pihaknya berkomitmen memberantas segala aktivitas ilegal, termasuk judi online. Hal ini sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Penegakan hukum pun dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. Para ASN Komdiki juga sudah menandatangani fakta integritas khusus terkait perang terhadap judi online. Mutia pun mengapresiasi upaya penangkapan pelaku judol oleh pihak kepolisian. Ia telah memerintahkan jajarannya agar kooperatif terhadap penegakan hukum. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Pihak Polres Sukabumi mengamankan TikToker Satbor 86 pada Kamis 31 Oktober. Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali Jupri saat konfirmasi pada Jumat 1 November mengatakan Satbor alias Gunawan diamankan gara-gara judi online. Adapun saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Satbor. Untuk diketahui, Satbor dikenal dengan aksi jogetnya yang disebut ayam patuk.
tiap live TikTok, Sadbor mampu mengumpulkan donasi atau gift dari para penonton. Dalam sehari, Sadbor bisa memperoleh penghasilan mulai dari Rp400.000 hingga Rp700.000. Adapun Sadbor kemudian menjadi pelopor joget ayam patuk di desanya, di Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Banyak warga, baik muda hingga tua, laki-laki ataupun perempuan di desa tersebut, kemudian menjadi keranjingan joget Sadbor. Hal ini terlihat dari tiap live Sadbor dengan latar belakang para emak-emak atau bapak-bapak yang ikut berjoget. Bermodal tripod dan ponsel, mereka berjoget sejak pagi hingga malam secara bergantian. Sadbor mengatakan kegiatan ini bermula dari keisengannya saat menjadi penjahit keliling di Jakarta. Seiring viralnya Sadbor dan kawan-kawan, muncul kecurigaan dari warganet terkait asal mula donasi. Disinyalir donasi-donasi yang diterima Sadbor berasal dari akun-akun judi online atau judol. Sadbor dan kawan-kawan juga diduga turut mempromosikan akun judi online tersebut. Merespons hal ini, Sadbor kemudian menyampaikan klarifikasi melalui sebuah video yang ia unggah di TikTok. Sadbor menegaskan dirinya tidak melakukan kerjasama dengan akun judi online. Terkait akun-akun judol yang masuk ke live TikToknya, Sadbor mengaku tidak bisa mengontrolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun engkau berada ya, banyak banget ngetek Sadbor bahwa Sadbor bekerja sama dengan judi online. Oke, Sadbor mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi itu tidak benar ya. Jadi Sadbor mau klarifikasi, itu tidak benar bahwa Sadbor dan tim-tim Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dan tim-tim Sadbor tidak bekerja sama dengan judai ya. Jadi teman-teman, jadi Sadbor mau klarifikasi ini ya, itu tidak benar. Dan banyak sekali yang masuk ke lipe-lipenya Sadbor dan kawan-kawan Sadbor dengan tidak terkontrolnya. Mereka masuk karena akun-akun mereka itu banyak banget ya, akun judai-judai mereka itu banyak banget yang masuk ke lipe-lipe Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dengan tidak terkontrolnya bahwa itu mereka adalah judai. Dan Sadbor pun dan sama karyawan-karyawan Sadbor pun sudah berusaha menghilangkan atau memblokir akun-akun mereka, tapi mereka tetap saja masuk. Dan ada lagi yang bilang, weh ini gacor, anti rungkat. Itu tidak mengucapkan sama sekali, itu tidak benar ya. Jadi Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dan tim-tim Sadbor mau klarifikasi bahwa yang mengatakan bahwa Sadbor bekerja sama dengan judai itu tidak benar. Jadi Sadbor ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditreskrim Polda Metro Jaya meringkus 11 orang terkait dugaan kasus judi online. Mirisnya, para pelaku tersebut termasuk pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi saat dihubungi pada Jumat 1 November mengatakan, para pegawai Komdiki yang ditangkap sebenarnya memiliki kewenangan untuk memblokir situs judol. Namun mereka justru menyalahgunakan wewenang tersebut dengan menyewa dan mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit. Polisi dikabarkan akan menggeledah kantor satelit para tersangka tersebut di wilayah Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat hari ini. Merespons pegawainya yang terjerat kasus judol, Menkomdiki Mutia Hafid menyatakan akan menindak tegas. Melalui pernyataan tertulis pada Kamis 31 Oktober, Mutia mengatakan pihaknya berkomitmen memberantas segala aktivitas ilegal, termasuk judi online. Hal ini sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Penegakan hukum pun dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. Para ASN Komdiki juga sudah menandatangani fakta integritas khusus terkait perang terhadap judi online. Mutia pun mengapresiasi upaya penangkapan pelaku judol oleh pihak kepolisian. Ia telah memerintahkan jajarannya agar kooperatif terhadap penegakan hukum. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Pihak Polres Sukabumi mengamankan TikToker Sadbor 86 pada Kamis 31 Oktober. Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali Jupri saat konfirmasi pada Jumat 1 November mengatakan Sadbor alias Gunawan diamankan gara-gara judi online.
Adapun saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Satbor. Untuk diketahui, Satbor dikenal dengan aksi jogetnya yang disebut ayam patung. Tiap live TikTok, Satbor mampu mengumpulkan donasi atau gift dari para penonton. Dalam sehari, Satbor bisa memperoleh penghasilan mulai dari Rp400.000 hingga Rp700.000. Adapun Satbor kemudian menjadi pelopor joget ayam patung di desanya, di Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Banyak warga, baik muda hingga tua, laki-laki ataupun perempuan di desa tersebut, kemudian menjadi keranjingan joget Satbor. Hal ini terlihat dari tiap live Satbor dengan latar belakang para emak-emak atau bapak-bapak yang ikut berjoget. Bermodal tripod dan ponsel, mereka berjoget sejak pagi hingga malam secara bergantian. Satbor mengatakan kegiatan ini bermula dari keisengannya saat menjadi penjahit keliling di Jakarta. Seiring viralnya Satbor dan kawan-kawan, muncul kecurigaan dari warganet terkait asal mula donasi. Disinyalir donasi-donasi yang diterima Satbor berasal dari akun-akun judi online atau judol. Satbor dan kawan-kawan juga diduga turut mempromosikan akun judi online tersebut. Merespons hal ini, Satbor kemudian menyampaikan klarifikasi melalui sebuah video yang ia unggah di TikTok. Satbor menegaskan dirinya tidak melakukan kerjasama dengan akun judi online. Terkait akun-akun judol yang masuk ke live TikToknya, Satbor mengaku tidak bisa mengontrolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun engkau berada ya, banyak banget ngetek Satbor bahwa Satbor bekerja sama dengan judi online. Oke, Satbor mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi itu tidak benar ya. Jadi Satbor mau klarifikasi, itu tidak benar bahwa Satbor dan tim-tim Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dan tim-tim Satbor tidak bekerja sama dengan judai ya. Jadi teman-teman, jadi Satbor mau klarifikasi ini ya, itu tidak benar. Dan banyak sekali yang masuk ke lipe-lipenya Satbor dan kawan-kawan Satbor dengan tidak terkontrolnya. Mereka masuk karena akun-akun mereka itu banyak banget ya, akun judai-judai mereka itu banyak banget yang masuk ke lipe-lipe Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dengan tidak terkontrolnya bahwa itu mereka adalah judai. Dan Satbor pun dan sama karyawan-karyawan Satbor pun sudah berusaha menghilangkan atau memblokir akun-akun mereka, tapi mereka tetap saja masuk. Dan ada lagi yang bilang, weh ini gacor, anti rungkat. Itu tidak mengucapkan sama sekali, itu tidak benar ya. Jadi Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dan tim-tim Satbor mau klarifikasi bahwa yang mengatakan bahwa Satbor bekerja sama dengan judai itu tidak benar. Jadi Satbor ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Treskrimum Polda Metro Jaya meringkus 11 orang terkait dugaan kasus judi online. Mirisnya, para pelaku tersebut termasuk pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi saat dihubungi pada Jumat 1 November mengatakan, para pegawai Komdiki yang ditangkap sebenarnya memiliki kewenangan untuk memblokir situs judol. Namun mereka justru menyalahgunakan wewenang tersebut dengan menyewa dan mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit. Polisi dikabarkan akan menggeledah kantor satelit para tersangka tersebut di wilayah Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat hari ini. Merespons pegawainya yang terjerat kasus judol, Menkomdiki Mutia Hafid menyatakan akan menindak tegas. Melalui pernyataan tertulis pada Kamis 31 Oktober, Mutia mengatakan pihaknya berkomitmen memberantas segala aktivitas ilegal, termasuk judi online. Hal ini sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Penegakan hukum pun dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. Para ASN Komdiki juga sudah menandatangani fakta integritas khusus terkait perang terhadap judi online. Mutia pun mengapresiasi upaya penangkapan pelaku judol oleh pihak kepolisian. Ia telah memerintahkan jajarannya agar kooperatif terhadap penegakan hukum. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Pihak Polres Sukabumi mengamankan TikToker Satbor 86.
pada Kamis 31 Oktober. Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali Jupri saat konfirmasi pada Jumat 1 November mengatakan Satbor alias Gunawan diamankan gara-gara judi online. Adapun saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Satbor. Untuk diketahui, Satbor dikenal dengan aksi jogetnya yang disebut ayam patung. Tiap live TikTok, Satbor mampu mengumpulkan donasi atau gift dari para penonton. Dalam sehari, Satbor bisa memperoleh penghasilan mulai dari Rp400.000 hingga Rp700.000. Adapun Satbor kemudian menjadi pelopor joget ayam patung di desanya, di Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Banyak warga, baik muda hingga tua, laki-laki ataupun perempuan di desa tersebut, kemudian menjadi keranjingan joget Satbor. Hal ini terlihat dari tiap live Satbor dengan latar belakang para emak-emak atau bapak-bapak yang ikut berjoget. Bermodal tripod dan ponsel, mereka berjoget sejak pagi hingga malam secara bergantian. Satbor mengatakan kegiatan ini bermula dari keisengannya saat menjadi penjahit keliling di Jakarta. Seiring viralnya Satbor dan kawan-kawan muncul kecurigaan dari warganet terkait asal mula donasi. Disinyalir donasi-donasi yang diterima Satbor berasal dari akun-akun judi online atau judol. Satbor dan kawan-kawan juga diduga turut mempromosikan akun judi online tersebut. Merespons hal ini, Satbor kemudian menyampaikan klarifikasi melalui sebuah video yang ia unggah di TikTok. Satbor menegaskan dirinya tidak melakukan kerjasama dengan akun judi online. Terkait akun-akun judol yang masuk ke live TikToknya, Satbor mengaku tidak bisa mengontrolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun engkau berada ya, banyak banget ngetek Satbor bahwa Satbor bekerja sama dengan judi online. Oke, Satbor mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi itu tidak benar ya. Jadi Satbor mau klarifikasi, itu tidak benar bahwa Satbor dan tim-tim Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dan tim-tim Satbor tidak bekerja sama dengan judai ya. Jadi teman-teman, jadi Satbor mau klarifikasi ini ya, itu tidak benar. Dan banyak sekali yang masuk ke lipe-lipenya Satbor dan kawan-kawan Satbor dengan tidak terkontrolnya. Mereka masuk karena akun-akun mereka itu banyak banget ya, akun judai-judai mereka itu banyak banget yang masuk ke lipe-lipe Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dengan tidak terkontrolnya bahwa itu mereka adalah judai. Dan Satbor pun dan sama karyawan-karyawan Satbor pun sudah berusaha menghilangkan atau memblokir akun-akun mereka, tapi mereka tetap saja masuk. Dan ada lagi yang bilang, weh ini gacor, anti rungkat. Itu tidak mengucapkan sama sekali, itu tidak benar ya. Jadi Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dan tim-tim Satbor mau klarifikasi bahwa yang mengatakan bahwa Satbor bekerja sama dengan judai itu tidak benar. Jadi Satbor ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditreskrim Polda Metro Jaya meringkus 11 orang terkait dugaan kasus judi online. Mirisnya, para pelaku tersebut termasuk pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi saat dihubungi pada Jumat 1 November mengatakan, para pegawai Komdiki yang ditangkap sebenarnya memiliki kewenangan untuk memblokir situs judol. Namun mereka justru menyalahgunakan wewenang tersebut dengan menyewa dan mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit. Polisi dikabarkan akan menggeledah kantor satelit para tersangka tersebut di wilayah Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat hari ini. Merespons pegawainya yang terjerat kasus judol, Menkomdiki Mutia Hafid menyatakan akan menindak tegas. Melalui pernyataan tertulis pada Kamis 31 Oktober, Mutia mengatakan pihaknya berkomitmen memberantas segala aktivitas ilegal, termasuk judi online. Hal ini sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Penegakan hukum pun dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. Para ASN Komdiki juga sudah menandatangani fakta integritas khusus terkait perang terhadap judi online. Mutia pun mengapresiasi upaya penangkapan pelaku judol oleh pihak kepolisian. Ia telah memerintahkan jajarannya
agar kooperatif terhadap penegakan hukum. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Pihak Polres Sukabumi mengamankan TikToker Sadbor 86 pada Kamis 31 Oktober. Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali Jupri saat konfirmasi pada Jumat 1 November mengatakan Sadbor alias Gunawan diamankan gara-gara judi online. Adapun saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sadbor. Untuk diketahui, Sadbor dikenal dengan aksi jogetnya yang disebut ayam patung. Tiap live TikTok, Sadbor mampu mengumpulkan donasi atau gift dari para penonton. Dalam sehari, Sadbor bisa memperoleh penghasilan mulai dari Rp400.000 hingga Rp700.000. Adapun Sadbor kemudian menjadi pelopor joget ayam patung di desanya, di Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Banyak warga, baik muda hingga tua, laki-laki ataupun perempuan di desa tersebut, kemudian menjadi keranjingan joget Sadbor. Hal ini terlihat dari tiap live Sadbor dengan latar belakang para emak-emak atau bapak-bapak yang ikut berjoget. Bermodal tripod dan ponsel, mereka berjoget sejak pagi hingga malam secara bergantian. Sadbor mengatakan kegiatan ini bermula dari keisengannya saat menjadi penjahit keliling di Jakarta. Seiring viralnya Sadbor dan kawan-kawan muncul kecurigaan dari warganet terkait asal mula donasi. Disinyalir donasi-donasi yang diterima Sadbor berasal dari akun-akun judi online atau judol. Sadbor dan kawan-kawan juga diduga turut mempromosikan akun judi online tersebut. Merespons hal ini, Sadbor kemudian menyampaikan klarifikasi melalui sebuah video yang ia unggah di TikTok. Sadbor menegaskan dirinya tidak melakukan kerjasama dengan akun judi online. Terkait akun-akun judol yang masuk ke live TikToknya, Sadbor mengaku tidak bisa mengontrolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun engkau berada ya, banyak banget ngetek Sadbor bahwa Sadbor bekerja sama dengan judi online. Oke, Sadbor mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi itu tidak benar ya. Jadi Sadbor mau klarifikasi, itu tidak benar bahwa Sadbor dan tim-tim Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dan tim-tim Sadbor tidak bekerja sama dengan judai ya. Jadi teman-teman, jadi Sadbor mau klarifikasi ini ya, itu tidak benar. Dan banyak sekali yang masuk ke lipe-lipenya Sadbor dan kawan-kawan Sadbor dengan tidak terkontrolnya. Mereka masuk karena akun-akun mereka itu banyak banget ya, akun judai-judai mereka itu banyak banget yang masuk ke lipe-lipe Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dengan tidak terkontrolnya bahwa itu mereka adalah judai. Dan Sadbor pun dan sama karyawan-karyawan Sadbor pun sudah berusaha menghilangkan atau memblokir akun-akun mereka, tapi mereka tetap saja masuk. Dan ada lagi yang bilang, weh ini gacor, anti rungkat. Itu tidak mengucapkan sama sekali, itu tidak benar ya. Jadi Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dan tim-tim Sadbor mau klarifikasi bahwa yang mengatakan bahwa Sadbor bekerja sama dengan judai itu tidak benar. Jadi Sadbor ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditreskrim Polda Metro Jaya meringkus 11 orang terkait dugaan kasus judi online. Mirisnya, para pelaku tersebut termasuk pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi saat dihubungi pada Jumat 1 November mengatakan, para pegawai Komdiki yang ditangkap sebenarnya memiliki kewenangan untuk memblokir situs judol. Namun mereka justru menyalahgunakan wewenang tersebut dengan menyewa dan mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit. Polisi dikabarkan akan menggeledah kantor satelit para tersangka tersebut di wilayah Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat hari ini. Merespons pegawainya yang terjerat kasus judol, Menkomdiki Mutia Hafid menyatakan akan menindak tegas. Melalui pernyataan tertulis pada Kamis 31 Oktober, Mutia mengatakan pihaknya berkomitmen memberantas segala aktivitas ilegal, termasuk judi online. Hal ini sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Penegakan hukum pun dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. Para ASN
Komdiki juga sudah menandatangani fakta integritas khusus terkait perang terhadap judi online. Mutia pun mengapresiasi upaya penangkapan pelaku judol oleh pihak kepolisian. Ia telah memerintahkan jajarannya agar kooperatif terhadap penegakan hukum. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Pihak Polres Sukabumi mengamankan TikToker Sadbor 86 pada Kamis 31 Oktober. Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali Jupri saat konfirmasi pada Jumat 1 November mengatakan Sadbor alias Gunawan diamankan gara-gara judi online. Adapun saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sadbor. Untuk diketahui, Sadbor dikenal dengan aksi jogetnya yang disebut ayam patung. Tiap live TikTok, Sadbor mampu mengumpulkan donasi atau gift dari para penonton. Dalam sehari, Sadbor bisa memperoleh penghasilan mulai dari Rp400.000 hingga Rp700.000. Adapun Sadbor kemudian menjadi pelopor joget ayam patung di desanya, di Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Banyak warga, baik muda hingga tua, laki-laki ataupun perempuan di desa tersebut, kemudian menjadi keranjingan joget Sadbor. Hal ini terlihat dari tiap live Sadbor dengan latar belakang para emak-emak atau bapak-bapak yang ikut berjoget. Bermodal tripod dan ponsel, mereka berjoget sejak pagi hingga malam secara bergantian. Sadbor mengatakan kegiatan ini bermula dari keisengannya saat menjadi penjahit keliling di Jakarta. Seiring viralnya Sadbor dan kawan-kawan muncul kecurigaan dari warganet terkait asal mula donasi. Disinyalir donasi-donasi yang diterima Sadbor berasal dari akun-akun judi online atau judol. Sadbor dan kawan-kawan juga diduga turut mempromosikan akun judi online tersebut. Merespons hal ini, Sadbor kemudian menyampaikan klarifikasi melalui sebuah video yang ia unggah di TikTok. Sadbor menegaskan dirinya tidak melakukan kerjasama dengan akun judi online. Terkait akun-akun judol yang masuk ke live TikTok-nya, Sadbor mengaku tidak bisa mengontrolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun engkau berada ya, banyak banget ngetek Sadbor bahwa Sadbor bekerja sama dengan judi online. Oke, Sadbor mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi itu tidak benar ya. Jadi Sadbor mau klarifikasi, itu tidak benar bahwa Sadbor dan tim-tim Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dan tim-tim Sadbor tidak bekerja sama dengan judai ya. Jadi teman-teman, jadi Sadbor mau klarifikasi ini ya, itu tidak benar. Dan banyak sekali yang masuk ke lipe-lipenya Sadbor dan kawan-kawan Sadbor dengan tidak terkontrolnya mereka masuk karena akun-akun mereka itu banyak banget ya, akun judai-judai mereka itu banyak banget yang masuk ke lipe-lipe Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dengan tidak terkontrolnya bahwa itu mereka adalah judai. Dan Sadbor pun dan sama karyawan-karyawan Sadbor pun sudah berusaha menghilangkan atau memblokir akun-akun mereka, tapi mereka tetap saja masuk. Dan ada lagi yang bilang, weh ini gacor, anti rungkat, itu tidak mengucapkan sama sekali, itu tidak benar ya. Jadi Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dan tim-tim Sadbor mau klarifikasi bahwa yang mengatakan bahwa Sadbor bekerja sama dengan judai itu tidak benar. Jadi Sadbor ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditreskrim Polda Metro Jaya meringkus 11 orang terkait dugaan kasus judi online. Mirisnya, para pelaku tersebut termasuk pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi saat dihubungi pada Jumat 1 November mengatakan, para pegawai Komdiki yang ditangkap sebenarnya memiliki kewenangan untuk memblokir situs judol. Namun mereka justru menyalahgunakan wewenang tersebut dengan menyewa dan mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit. Polisi dikabarkan akan menggeledah kantor satelit para tersangka tersebut di wilayah Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat hari ini. Merespons pegawainya yang terjerat kasus judol, Menkomdiki Mutia Hafid menyatakan akan menindak tegas. Melalui pernyataan tertulis pada Kamis 31 Oktober, Mutia mengatakan pihaknya berkomitmen memberantas segala aktivitas ilegal
termasuk judi online. Hal ini sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Penegakan hukum pun dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. Para ASN Kemenkomdiki juga sudah menandatangani fakta integritas khusus terkait perang terhadap judi online. Mutia pun mengapresiasi upaya penangkapan pelaku judol oleh pihak kepolisian. Ia telah memerintahkan jajarannya agar kooperatif terhadap penegakan hukum. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Pihak Polres Sukabumi mengamankan TikToker Sadbor 86 pada Kamis 31 Oktober. Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali Jupri saat konfirmasi pada Jumat 1 November mengatakan Sadbor alias Gunawan diamankan gara-gara judi online. Adapun saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sadbor. Untuk diketahui, Sadbor dikenal dengan aksi jogetnya yang disebut ayam patung. Tiap live TikTok, Sadbor mampu mengumpulkan donasi atau gift dari para penonton. Dalam sehari, Sadbor bisa memperoleh penghasilan mulai dari Rp400.000 hingga Rp700.000. Adapun Sadbor kemudian menjadi pelopor joget ayam patung di desanya, di Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Banyak warga, baik muda hingga tua, laki-laki ataupun perempuan di desa tersebut, kemudian menjadi keranjingan joget Sadbor. Hal ini terlihat dari tiap live Sadbor dengan latar belakang para emak-emak atau bapak-bapak yang ikut berjoget. Bermodal tripod dan ponsel, mereka berjoget sejak pagi hingga malam secara bergantian. Sadbor mengatakan kegiatan ini bermula dari keisengannya saat menjadi penjahit keliling di Jakarta. Seiring viralnya Sadbor dan kawan-kawan muncul kecurigaan dari warganet terkait asal mula donasi. Disinyalir donasi-donasi yang diterima Sadbor berasal dari akun-akun judi online atau judol. Sadbor dan kawan-kawan juga diduga turut mempromosikan akun judi online tersebut. Merespons hal ini, Sadbor kemudian menyampaikan klarifikasi melalui sebuah video yang ia unggah di TikTok. Sadbor menegaskan dirinya tidak melakukan kerjasama dengan akun judi online. Terkait akun-akun judol yang masuk ke live TikToknya, Sadbor mengaku tidak bisa mengontrolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun engkau berada ya, banyak banget ngetek Sadbor bahwa Sadbor bekerja sama dengan judi online. Oke, Sadbor mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi itu tidak benar ya. Jadi Sadbor mau klarifikasi, itu tidak benar bahwa Sadbor dan tim-tim Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dan tim-tim Sadbor tidak bekerja sama dengan judai ya. Jadi teman-teman, jadi Sadbor mau klarifikasi ini ya, itu tidak benar. Dan banyak sekali yang masuk ke lipe-lipenya Sadbor dan kawan-kawan Sadbor dengan tidak terkontrolnya mereka masuk karena akun-akun mereka itu banyak banget ya, akun judai-judai mereka itu banyak banget yang masuk ke lipe-lipe Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dengan tidak terkontrolnya bahwa itu mereka adalah judoi. Dan Sadbor pun dan sama karyawan-karyawan Sadbor pun sudah berusaha menghilangkan atau memblokir akun-akun mereka, tapi mereka tetap saja masuk. Dan ada lagi yang bilang, weh ini gacor, anti rungkat, itu tidak mengucapkan sama sekali, itu tidak benar ya. Jadi Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dan tim-tim Sadbor mau klarifikasi bahwa yang mengatakan bahwa Sadbor bekerja sama dengan judai itu tidak benar. Jadi Sadbor ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditreskrimum Polda Metro Jaya meringkus 11 orang terkait dugaan kasus judi online. Mirisnya, para pelaku tersebut termasuk pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi saat dihubungi pada Jumat 1 November mengatakan, para pegawai Komdiki yang ditangkap sebenarnya memiliki kewenangan untuk memblokir situs judol. Namun mereka justru menyalahgunakan wewenang tersebut dengan menyewa dan mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit. Polisi dikabarkan akan menggeledah kantor satelit para tersangka tersebut di wilayah Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat hari ini.
Merespons pegawainya yang terjerat kasus judol, Menkom Diki Mutia Hafid menyatakan akan menindak tegas. Melalui pernyataan tertulis pada Kamis 31 Oktober, Mutia mengatakan pihaknya berkomitmen memberantas segala aktivitas ilegal, termasuk judi online. Hal ini sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Penegakan hukum pun dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. Para ASN Kemenkom Diki juga sudah menandatangani fakta integritas khusus terkait perang terhadap judi online. Mutia pun mengapresiasi upaya penangkapan pelaku judol oleh pihak kepolisian. Ia telah memerintahkan jajarannya agar kooperatif terhadap penegakan hukum. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Pihak Polres Sukabumi mengamankan TikToker Sadbor 86 pada Kamis 31 Oktober. Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali Jupri saat konfirmasi pada Jumat 1 November mengatakan Sadbor alias Gunawan diamankan gara-gara judi online. Adapun saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sadbor. Untuk diketahui, Sadbor dikenal dengan aksi jogetnya yang disebut ayam patung. Tiap live TikTok, Sadbor mampu mengumpulkan donasi atau gift dari para penonton. Dalam sehari, Sadbor bisa memperoleh penghasilan mulai dari Rp400.000 hingga Rp700.000. Adapun Sadbor kemudian menjadi pelopor joget ayam patung di desanya, di Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Banyak warga, baik muda hingga tua, laki-laki ataupun perempuan di desa tersebut, kemudian menjadi keranjingan joget Sadbor. Hal ini terlihat dari tiap live Sadbor dengan latar belakang para emak-emak atau bapak-bapak yang ikut berjoget. Bermodal tripod dan ponsel, mereka berjoget sejak pagi hingga malam secara bergantian. Sadbor mengatakan kegiatan ini bermula dari keisengannya saat menjadi penjahit keliling di Jakarta. Seiring viralnya Sadbor dan kawan-kawan muncul kecurigaan dari warganet terkait asal mula donasi. Disinyalir donasi-donasi yang diterima Sadbor berasal dari akun-akun judi online atau judol. Sadbor dan kawan-kawan juga diduga turut mempromosikan akun judi online tersebut. Merespons hal ini, Sadbor kemudian menyampaikan klarifikasi melalui sebuah video yang ia unggah di TikTok. Sadbor menegaskan dirinya tidak melakukan kerjasama dengan akun judi online. Terkait akun-akun judol yang masuk ke live TikToknya, Sadbor mengaku tidak bisa mengontrolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun engkau berada ya, banyak banget ngetek Sadbor bahwa Sadbor bekerja sama dengan judi online. Oke, Sadbor mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi itu tidak benar ya. Jadi Sadbor mau klarifikasi, itu tidak benar bahwa Sadbor dan tim-tim Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dan tim-tim Sadbor tidak bekerja sama dengan judai ya. Jadi teman-teman, jadi Sadbor mau klarifikasi ini ya, itu tidak benar. Dan banyak sekali yang masuk ke lipe-lipenya Sadbor dan kawan-kawan Sadbor dengan tidak terkontrolnya mereka masuk karena akun-akun mereka itu banyak banget ya, akun judai-judai mereka itu banyak banget yang masuk ke lipe-lipe Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dengan tidak terkontrolnya bahwa itu mereka adalah judoi. Dan Sadbor pun dan sama karyawan-karyawan Sadbor pun sudah berusaha menghilangkan atau memblokir akun-akun mereka, tapi mereka tetap saja masuk. Dan ada lagi yang bilang, weh ini gacor, anti rungkat, itu tidak mengucapkan sama sekali, itu tidak benar ya. Jadi Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dan tim-tim Sadbor mau klarifikasi bahwa yang mengatakan bahwa Sadbor bekerja sama dengan judai itu tidak benar. Jadi Sadbor ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditreskrim Polda Metro Jaya meringkus 11 orang terkait dugaan kasus judi online. Mirisnya, para pelaku tersebut termasuk pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi saat dihubungi pada Jumat 1 November mengatakan, para pegawai Komdiki yang ditangkap sebenarnya memiliki kewenangan untuk memblokir situs judol. Namun mereka justru menyalahgunakan wewenang tersebut dengan menyewa dan mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit.
Polisi dikabarkan akan menggeledah kantor satelit para tersangka tersebut di wilayah Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat hari ini. Merespons pegawainya yang terjerat kasus judol, Menkom Diki Mutia Hafid menyatakan akan menindak tegas. Melalui pernyataan tertulis pada Kamis 31 Oktober, Mutia mengatakan pihaknya berkomitmen memberantas segala aktivitas ilegal, termasuk judi online. Hal ini sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Penegakan hukum pun dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. Para ASN Kemenkom Diki juga sudah menandatangani fakta integritas khusus terkait perang terhadap judi online. Mutia pun mengapresiasi upaya penangkapan pelaku judol oleh pihak kepolisian. Ia telah memerintahkan jajarannya agar kooperatif terhadap penegakan hukum. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Pihak Polres Sukabumi mengamankan TikToker Sadbor 86 pada Kamis 31 Oktober. Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali Jupri saat konfirmasi pada Jumat 1 November mengatakan Sadbor alias Gunawan diamankan gara-gara judi online. Adapun saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sadbor. Untuk diketahui, Sadbor dikenal dengan aksi jogetnya yang disebut ayam patung. Tiap live TikTok, Sadbor mampu mengumpulkan donasi atau gift dari para penonton. Dalam sehari, Sadbor bisa memperoleh penghasilan mulai dari Rp400.000 hingga Rp700.000. Adapun Sadbor kemudian menjadi pelopor joget ayam patung di desanya, di Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Banyak warga, baik muda hingga tua, laki-laki ataupun perempuan di desa tersebut, kemudian menjadi keranjingan joget Sadbor. Hal ini terlihat dari tiap live Sadbor dengan latar belakang para emak-emak atau bapak-bapak yang ikut berjoget. Bermodal tripod dan ponsel, mereka berjoget sejak pagi hingga malam secara bergantian. Sadbor mengatakan kegiatan ini bermula dari keisengannya saat menjadi penjahit keliling di Jakarta. Seiring viralnya Sadbor dan kawan-kawan muncul kecurigaan dari warganet terkait asal mula donasi. Disinyalir donasi-donasi yang diterima Sadbor berasal dari akun-akun judi online atau judol. Sadbor dan kawan-kawan juga diduga turut mempromosikan akun judi online tersebut. Merespons hal ini, Sadbor kemudian menyampaikan klarifikasi melalui sebuah video yang ia unggah di TikTok. Sadbor menegaskan dirinya tidak melakukan kerjasama dengan akun judi online. Terkait akun-akun judol yang masuk ke live TikToknya, Sadbor mengaku tidak bisa mengontrolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun engkau berada ya, banyak banget ngetek Sadbor bahwa Sadbor bekerja sama dengan judi online. Oke, Sadbor mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi itu tidak benar ya. Jadi Sadbor mau klarifikasi, itu tidak benar bahwa Sadbor dan tim-tim Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dan tim-tim Sadbor tidak bekerja sama dengan judai ya. Jadi teman-teman, jadi Sadbor mau klarifikasi ini ya, itu tidak benar. Dan banyak sekali yang masuk ke lipe-lipenya Sadbor dan kawan-kawan Sadbor dengan tidak terkontrolnya mereka masuk karena akun-akun mereka itu banyak banget ya, akun judai-judai mereka itu banyak banget yang masuk ke lipe-lipe Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dengan tidak terkontrolnya bahwa itu mereka adalah judai. Dan Sadbor pun dan sama karyawan-karyawan Sadbor pun sudah berusaha menghilangkan atau memblokir akun-akun mereka, tapi mereka tetap saja masuk. Dan ada lagi yang bilang, weh ini gacor, anti rungkat, itu tidak mengucapkan sama sekali, itu tidak benar ya. Jadi Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dan tim-tim Sadbor mau klarifikasi bahwa yang mengatakan bahwa Sadbor bekerja sama dengan judai itu tidak benar. Jadi Sadbor ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditreskrim Polda Metro Jaya meringkus 11 orang terkait dugaan kasus judi online. Mirisnya, para pelaku tersebut termasuk pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi saat dihubungi pada Jumat 1 November mengatakan,
Para pegawai Komdigi yang ditangkap sebenarnya memiliki kewenangan untuk memblokir situs judol. Namun mereka justru menyalahgunakan wewenang tersebut dengan menyewa dan mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit. Polisi dikabarkan akan menggeledah kantor satelit para tersangka tersebut di wilayah Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat hari ini. Merespons pegawainya yang terjerat kasus judol, Menkom Diki Mutia Hafid menyatakan akan menindak tegas. Melalui pernyataan tertulis pada Kamis 31 Oktober, Mutia mengatakan pihaknya berkomitmen memberantas segala aktivitas ilegal, termasuk judi online. Hal ini sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Penegakan hukum pun dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. Para ASN Komdigi juga sudah menandatangani fakta integritas khusus terkait perang terhadap judi online. Mutia pun mengapresiasi upaya penangkapan pelaku judol oleh pihak kepolisian. Ia telah memerintahkan jajarannya agar kooperatif terhadap penegakan hukum. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Pihak Polres Sukabumi mengamankan TikToker Sadbor 86 pada Kamis 31 Oktober. Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali Jupri saat konfirmasi pada Jumat 1 November mengatakan Sadbor alias Gunawan diamankan gara-gara judi online. Adapun saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sadbor. Untuk diketahui, Sadbor dikenal dengan aksi jogetnya yang disebut ayam patung. Tiap live TikTok, Sadbor mampu mengumpulkan donasi atau gift dari para penonton. Dalam sehari, Sadbor bisa memperoleh penghasilan mulai dari Rp400.000 hingga Rp700.000. Adapun Sadbor kemudian menjadi pelopor joget ayam patung di desanya, di Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Banyak warga, baik muda hingga tua, laki-laki ataupun perempuan di desa tersebut, kemudian menjadi keranjingan joget Sadbor. Hal ini terlihat dari tiap live Sadbor dengan latar belakang para emak-emak atau bapak-bapak yang ikut berjoget. Bermodal tripod dan ponsel, mereka berjoget sejak pagi hingga malam secara bergantian. Sadbor mengatakan kegiatan ini bermula dari keisengannya saat menjadi penjahit keliling di Jakarta. Seiring viralnya Sadbor dan kawan-kawan muncul kecurigaan dari warganet terkait asal mula donasi. Disinyalir donasi-donasi yang diterima Sadbor berasal dari akun-akun judi online atau judol. Sadbor dan kawan-kawan juga diduga turut mempromosikan akun judi online tersebut. Merespons hal ini, Sadbor kemudian menyampaikan klarifikasi melalui sebuah video yang ia unggah di TikTok. Sadbor menegaskan dirinya tidak melakukan kerjasama dengan akun judi online. Terkait akun-akun judol yang masuk ke live TikToknya, Sadbor mengaku tidak bisa mengontrolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun engkau berada ya, banyak banget ngetek Sadbor bahwa Sadbor bekerja sama dengan judi online. Oke, Sadbor mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi itu tidak benar ya. Jadi Sadbor mau klarifikasi, itu tidak benar bahwa Sadbor dan tim-tim Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dan tim-tim Sadbor tidak bekerja sama dengan judai ya. Jadi teman-teman, jadi Sadbor mau klarifikasi ini ya, itu tidak benar. Dan banyak sekali yang masuk ke lipe-lipenya Sadbor dan kawan-kawan Sadbor dengan tidak terkontrolnya mereka masuk karena akun-akun mereka itu banyak banget ya, akun judai-judai mereka itu banyak banget yang masuk ke lipe-lipe Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dengan tidak terkontrolnya bahwa itu mereka adalah judai. Dan Sadbor pun dan sama karyawan-karyawan Sadbor pun sudah berusaha menghilangkan atau memblokir akun-akun mereka, tapi mereka tetap saja masuk. Dan ada lagi yang bilang, weh ini gacor, anti rungkat, itu tidak mengucapkan sama sekali, itu tidak benar ya. Jadi Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dan tim-tim Sadbor mau klarifikasi bahwa yang mengatakan bahwa Sadbor bekerja sama dengan judai itu tidak benar. Jadi Sadbor ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditreskrimum Polda Metro Jaya meringkus 11 orang terkait dugaan kasus judi online.
Mirisnya, para pelaku tersebut termasuk pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi saat dihubungi pada Jumat 1 November mengatakan, para pegawai Komdiki yang ditangkap sebenarnya memiliki kewenangan untuk memblokir situs judol. Namun mereka justru menyalahgunakan wewenang tersebut dengan menyewa dan mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit. Polisi dikabarkan akan menggeledah kantor satelit para tersangka tersebut di wilayah Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat hari ini. Merespons pegawainya yang terjerat kasus judol, Menkomdiki Mutia Hafid menyatakan akan menindak tegas. Melalui pernyataan tertulis pada Kamis 31 Oktober, Mutia mengatakan pihaknya berkomitmen memberantas segala aktivitas ilegal, termasuk judi online. Hal ini sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Penegakan hukum pun dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. Para ASN Komdiki juga sudah menandatangani fakta integritas khusus terkait perang terhadap judi online. Mutia pun mengapresiasi upaya penangkapan pelaku judol oleh pihak kepolisian. Ia telah memerintahkan jajarannya agar kooperatif terhadap penegakan hukum. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Pihak Polres Sukabumi mengamankan TikToker Sadbor 86 pada Kamis 31 Oktober. Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali